Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nandi Fasah Fariski dengan NIM 2405100079. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori analisis sistem filter dan komparator. Lalu saya akan memperlihatkan hasil praktikum saya di software Proteus 8 tentang percobaan simulasi alat pendeteksi detak jantung. Nanti di akhir video akan saya perlihatkan simulasinya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi filter elektronik. Nah, filter itu ada dua, yaitu filter pasif dan filter aktif. Nah, untuk filter pasif, yaitu filter yang hanya menggunakan komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Keuntungan utama terletak pada kesederhanaan desain, tidak memerlukan satu daya eksternal, namun tidak memiliki kemampuan penguatan semu. Yang kedua yaitu filter aktif. Filter aktif mengintegrasikan komponen pasif dengan operational amplifier atau op-amp. Filter aktif memerlukan satu daya tambahan, menawarkan nilai impedansi input tinggi untuk mencegah pembebanan sinyal asal, serta sanggup menghasilkan penguatan amplitudo. Fungsi transfer yaitu parameter penting yang mendefinisikan perilaku rasio magnitudo tegangan output terhadap input dalam fungsi frekuensi. Digunakan secara matematis untuk memetakan respon transien dan kestabilan fase sinyal. Selanjutnya, ya, nah ada filter. Rangkaian filter yang pertama yaitu ada low pass filter atau LPF. Low pass filter dirancang untuk meloloskan sinyal dengan frekuensi rendah, yaitu dari DC hingga titik cutoff, dan meredam frekuensi tinggi. Rangkaian ini bertindak sebagai integrator analog. Ketika konstanta waktu rangkaian jauh lebih besar daripada periode input, output akan mempresentasikan integratornya dari sinyal input. Pada frekuensi rendah, hambatan reaktansi kapasitor bernilai sangat besar, menyebabkan hampir seluruh tegangan jatuh di beban output. Berikut adalah gambar rangkaian dari LPF. Nah, analisis matematisnya yaitu yang pertama frekuensi cutoff. Titik kritis di mana daya keluaran turun menjadi setengah dari daya maksimum, yaitu min 3 dB. Keadaan ini dicapai saat magnitudo hambatan resistor sama dengan reaktansi kapasitor. Yang kedua ada gain magnitudo. Formulasi matematis untuk menentukan rasio perbandingan tegangan output terhadap input pada setiap titik frekuensi operasi. Selanjutnya ada high pass filter atau HPF. High pass filter bekerja berlawanan dengan LPF. High pass filter memblokir sinyal DC dan frekuensi rendah serta meloloskan sinyal berfrekuensi tinggi. Rangkaian ini bertindak sebagai diferensiator analog. Jika konstanta waktu RC sangat kecil dibanding periode sinyal input, maka output adalah turunan pertama atau laju perubahan dari input. Kapasitor dipasang seri untuk menahan komponen arus arah, yaitu reaktansi kapasitif bernilai tak terhingga pada frekuensi F, sama dengan 0 Hz. Ini adalah gambar dari rangkaian high pass filter. Selanjutnya adalah analisis matematisnya. Yang pertama, persamaan gain magnitudo. Perbandingan penguatan magnitudo tegangan output terhadap input. Terlihat bahwa saat frekuensi operasi sangat tinggi, penguatan akan mendekati nilai maksimum 1. Yang kedua yaitu analisis pergeseran fase. Sinyal keluaran pada HPF mendahului sinyal masukan atau pass lead. Sudut pergeseran fase bervariasi bergantung pada frekuensi kerja. Selanjutnya yaitu ada band pass filter.
Bandpass filter mengeluarkan sinyal di dalam rentang jendela pita frekuensi tertentu dan mematikan sinyal di luar batas atas maupun batas bawah. BPF dibentuk dengan merangkai HPF dan LPF secara kaskadesari. HPF yaitu sebagai penentu frekuensi batas bawah dan LPF sebagai penentu frekuensi batas atas. Interaksi impedansi kedua tahap penapisan ini menghasilkan selektivitas sinyal yang akurat. Parameter selektivitas BPF. Faktor kualitas atau Q mengindikasikan beberapa tajam tingkat selektivitas fasa dan amplitudo BPF. Semakin tinggi lagi, semakin sempit pita frekuensi yang dilewatkan. Nah, rumus lebar pita atau bandwidth yaitu BW sama dengan FH min FL. Untuk formulasi faktor kualitas yaitu Q sama dengan FR per BW. Selanjutnya ada rangkaian komparator. Nah, rangkaian komparator adalah rangkaian pengambil keputusan biner yang membandingkan tegangan input analog terhadap level tegangan referensi atau Vref. Rangkaian ini menggunakan op-amp dalam konfigurasi loop terbuka atau open loop. Tanpa adanya feedback, nilai penguatan sangat besar, memicu tegangan output berayun ke titik saturasi penuh. Berperan vital sebagai transisi antarmuka, mengubah gelombang kontinu menjadi biner diskrit. Berikut adalah gambar dari rangkaian komparator. Nah, ini adalah matriks perbandingan teknis antara low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan komparator. Selanjutnya untuk aplikasi industri nyatanya, yaitu yang pertama sistem crossover audio. HPF mengarahkan treble frekuensi tinggi ke tweeter speaker, sedangkan LPF menyaring bass untuk dikirimkan ke subwoofer secara eksklusif guna mencegah distorsi thermal kumparan tweeter. Yang kedua adalah tuning spektrum RF. BPF digunakan dalam modul receiver radio dan satelit komunikasi untuk mengisolasi dan menangkap satu kanal pembawa informasi yang sangat spesifik dari kontaminasi spektrum padat. Yang ketiga ada sistem deteksi sensor. Komparator digunakan pada pemicu lampu jalan otomatis berbasis LDR dan pembatas sensor inframerah mendeteksi perubahan fisika analog lalu mengubahnya menjadi aksi saklar on-off. Mungkin itu saja untuk teori dari 4 filter yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil praktikum saya untuk 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 selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil praktikum saya di software eh, selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil praktikum alat mendeteksi detak jantung saya di software Proteus 8. Setelah ini akan saya tampilkan langsung ke software Proteus 8-nya. Saya akan mempresentasikan rancangan simulasi sebuah alat instrumentasi medis, yaitu sistem pendeteksi detak jantung atau pulse detector yang telah saya simulasikan di software Proteus 8. Alat ini mengimplementasikan 4 sistem pengkondisi sinyal analog yang sangat krusial, yaitu high pass filter, low pass filter, band pass filter, dan sebuah komparator. Nah, untuk penjelasan input sinyal medis dan filternya, yaitu sumber input atau V1 ini, di sana, di sini saya menggunakan generator sinyal atau V-Sign untuk menyimulasikan output dari sensor detak jantung. Sinyal ini diatur dengan amplitudo kecil dan frekuensi 2 Hz, yang berarti mensimulasikan detak jantung normal manusia sebanyak 120 detak per menit.
Yang kedua, high pass filter. Sinyal masuk ke kapasitor C1 ini 4,7 UF dari resistor R1 dan resistor R1 33K ini. Bagian HPF ini berfungsi membuang noise frekuensi sangat rendah atau arus DC seperti gangguan akibat pergeseran kabel sensor atau pergerakan tubuh pasien. Nah, untuk low pass filter pada R2 33K dan kapasitor C2 1,2 UF, LPF ini bertugas untuk menyaring dan memotong noise frekuensi tinggi seperti intervensi gelombang elektromagnetik atau jala-jala listrik PLN yang bisa mengacaukan pembacaan alat. Selanjutnya yaitu implementasi BPF dan proses kerja komparator. Bagian ini yaitu secara keseluruhan gabungan dari HPF dan LPF ini membentuk sebuah bandpass filter. Filter ini dirancang khusus hanya untuk meloloskan frekuensi detak jantung manusia di kisaran 1 sampai 4 Hz dan meredam frekuensi di luar itu. Sinyal detak jantung yang sudah bersih dan murni kemudian masuk ke pin nomor 3 di bagian LM358 pada op-amp yang difungsikan sebagai komparator atau pembanding. Sementara itu, pin 2 dihubungkan ke potensiometer yaitu RV1 sebagai penentu tegangan referensi atau threshold. Potensio ini bekerja sebagai pengatur sensitivitas alat. Jika puncak gelombang detak jantung berhasil melewati batas threshold potensio, maka output op-amp pada pin 1 ini akan bernilai high 12V, mengalirkan arus melalui resistor R3 220 ohm dan LED blue akan berkedip seirama dengan detak jantung pasien. Nah, kemudian akan coba saya running program ini. Nah, bisa dilihat LED-nya menyala dan dengan berbunyi bersamaan dengan bunyi buzzernya. Berikut saya akan perlihatkan dari osiloskopnya. Nah, bisa dilihat untuk garis kuning ini menunjukkan sinyal mentah atau raw signal dari sensor detak jantung sebelum difilter. Untuk yang kedua yaitu garis biru ini adalah bentuk gelombang detak jantung setelah melewati bandpass filter. Sinyalnya jauh lebih bersih, stabil, dan siap untuk diproses komputer. Untuk garis pink atau merah ini adalah output digital dari komparator. Sinyal analog detak jantung tadi diubah menjadi pulsa kotak atau square wave yang tegas. Setiap kali pulsa ini naik ke atas atau high, di saat itulah LED biru berkedip menandakan satu dentuman detak jantung terdeteksi. Mungkin itu saja yang biasa saya jelaskan dari hasil osiloskopnya. Bisa dilihat ya, ini LED-nya berkedip sesuai detak jantung pasien. Saya pause terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya, simulasi alat pendeteksi jantung di Proteus 8 ini telah berjalan dengan sukses dan 100% akurat. Rangkaian ini membuktikan bahwa dengan kombinasi filler analog HPF, LPF, BPF yang tepat, kita bisa membersihkan sinyal biologis dari noise, lalu mengubahnya menjadi sinyal digital melalui komparator untuk menyalakan LED, yaitu sebagai indikator visualnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teori dari 4 filter yaitu HPF, LPF, dan BPF serta komparator. Lalu untuk simulasi dari keempat filter tersebut,
Sekian presentasi proyek instrumentasi medis dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.